wonten masjid, wonten pura, wonten kelenteng dados pura. Nggih. Lah niki parkirane Mas. Kula lek Semerak, sik mboten ngono sik. Bingung ya. Sik mboten bingung nggih. Mane kula simpen ngeten iki. Iki parkirane Mas. Mantap. Parkir utama. Nah, gapurane niku. Keraton Gunung Kawi, parkir utama. Nah, niki. Ini waktu pas kula nderekaken tamu saking Jakarta. Nek gur kon ngeten ning mubenge bayar pira lho? Itulah suasana di Gunung Kawi yang di situ terkenal dengan mitos pesugihan paling sohor ya sobat misteri. Barangkali Anda yang punya tanggungan, usahanya bangkrut, terlilit hutang, diuber-uber bank, rumah mau kelelang, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kebangkrutan. Pasti kalau mendengar Gunung Kawi, kesana aja, pasti berhasil. Ya, tidak semudah itu Ferguson ya, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi banyak yang salah persepsi kalau nantinya ke sana itu pasti berhasil. Banyak juga yang gagal itu, banyak juga yang nggak berhasil. Tapi ada juga yang berhasil karena semuanya itu ada prosesnya. Lagian kalau ke Gunung Kawi itu masalah maharnya, kadang uang ya berpikir lagi. Masalah mahar itu, waduh, itu mahal banget ya. Itu mungkin yang jadi orang-orang berpikir lagi karena mahare kalau di atas 3 jutaan sekali ritual itu ya. Kalau orang yang datang ke situ kan rata-rata udah kebelit hutang ya, banyak tanggungan, sekali lagi banyak tanggungan. Mau dilelang nggak berani pulang karena yang nagih pada antri itu. Jadi yang masalah mahare itu jadi kepikiran gitu. Karena untuk tempat ritual lain seperti kandang kubra yang ada di Purwantoro itu nggak sampai 400.000, nggak sampai 2 juta. Kalau di Gunung Kawi itu wah, mahar yang kadang waduh. Belum lagi itu banyak sekali modus-modus itu entah itu gadungan ya, yang kayak penunjuk jalan atau gimana, itu banyak sekali yang bermoduskan mengatasnamakan Gunung Kawi. Modus di Gunung Kawi emang banyak sekali ya sobat misteri. Ada juga yang punya modus begini, buang sial ya. Aduh, buang sial, memang sial kita harus dibuang, tapi di Gunung Kawi itu modusnya kita harus membeli seekor kambing seharga 4 juta. Kalau sialnya biar hilang, kita beli 2 kambing seharga 4 juta kali 2, 8 juta. Tapi nggak usah disembelih katanya, kambing harus dilepas ke alam bebas biar sial kita terbuang. Itu modusnya. Tapi setelah saya tanya-tanya orang sekitar situ, nggak ada yang buang sial semacam gituan. Beli kambing itu nggak ada itu ya sobatku. Jadi kalau buang sial itu kita mandi di salah satu sendang yang ada di Gunung Kawi. Setelah itu pakaian dalam kita masukkan ke dalam semisal kresek atau apa, habis itu kita buang di sungai atau air yang mengalir ya. Setelah kita pulang dari Gunung Kawi itu sobat misteri. Jadi nggak usah beli kambing, itu katanya modus. Jadi kalau orang yang mau datang ke situ istilahnya ngelap berkah atau gimana itu, justru itu kadang banyak yang ketipu juga, nggak sampai sasaran, udah nggak berhasil malah ketipu. Waduh, ini yang jadi pemikiran, berpikir ulang ya sobat misteri. Banyak sekali yang nanya ke Zona Musik, kalau ke sana itu apa memang pasti berhasil? Ya enggak pasti berhasil. Mas Heri aja itu orang Asus itu ya juga ngomong lah kalau ke situ nggak pasti berhasil. Ibaratnya gini, kalau usahanya parah ya udah parah. Warung punya toko lah ya, punya toko rokoknya itu hanya dagangannya udah nggak ada, itu mau berhasil gimana? Yang beli siapa? Kan uang nggak datang dengan instan ya. Tapi ada juga sedikit cerita ke gini ya, itu waktu sana itu kan ngobrol-ngobrol juga. Kalau Gunung Kawi itu nanti ada perjanjiannya gini, katanya ada tumbal ya, ada tumbal. Nanti kalau kita ke dalam itu kayak ada air ya, ada di sejenis mangkuk lah, ada mangkuk. Nanti di dalam mangkuk itu ada
gambar siapa itu, istri, anak, atau siapa yang itu yang dijadikan tumbal. Itu ya sobat misteri, ada cerita gitu. Tapi masalah kebenarannya ya gimana, semua nggak bisa dibuktikan dengan fakta tertulis, nggak ada videonya, cuma katanya dan katanya. Tinggal jenengan percaya atau enggak itu sobat misteri. Oh ya, waktu ke Gunung Kawi itu benarnya Yona Musik pengen tahu sih orang yang datang itu dan pengen sharing lah. Apa mungkin dia sudah berhasil dan sudah sukses dan apa saja, dan dia menumbalkan siapa. Pengen pengakuan orang yang sudah sukses. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ngaku. Ya cuma ada sedikit cerita kalau ini yang bangun ini, kalau ini yang bangun ini. Kalau ada rumah besar terus di situ ada patung kuda terbang, itu katanya dia nyari ke Gunung Kawi. Hanya cuma cerita-cerita gitu, nggak ada pengakuan yang nyata itu sobat misteri. Jadi masalah pengakuan orang yang sudah sukses itu kayaknya hal langka itu, mungkin sekedar rekayasa. Orang yang lakukan gituan itu menumbalkan orang, keluarga, itu ya bertentangan dengan agama itu ya sobatku. Jadi ya sekedar pembelajaran lah, jangan sampai Anda tergiur dengan pesugihan pesor, pesugihan Gunung Kawi itu sobat misteri. Apalagi kalau ke Gunung Kawi itu selain ada faktor tidak semuanya berhasil, banyak sekali modus ya. Itu inti dari video. Jadi Anda kalau mendengar kata Gunung Kawi jangan langsung Anda terobsesi untuk ke sana. Pelajari dulu ya. Langsung ke sana kena modus itu sakit jenengan nantinya. Jadi berpikir dulu apa benar gitu ya. Karena banyak sekali modusnya. Itulah informasi tentang mitos pesugihan paling kesor, mitos pesugihan Gunung Kawi, mitos pesugihan yang menumbalkan keluarga. Dan ini Mas Heri, dia menjelaskan tentang sejarah Gunung Kawi ya. Kita bisa lihat ya, dia pemandu orang yang melakukan ritual. Ya semoga informasi ini bermanfaat. Jangan Anda kena modus yang mengatasnamakan Gunung Kawi. Berhati-hatilah sebelum ke sana, itu cari sumber informasi yang benar. Jangan langsung keburu nafsu, nggak langsung ke sana. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Yona Musik ucapkan semoga sobat misteri selalu sukses dan sukses selalu.